Baik, assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika ya, untuk bersama-sama melihat kondisi dan capaian dari aktivitas pengerjaan di bagian luar maupun di bagian dalam sirkuit. Saat ini di area sirkuit juga sedang ada track day yang sedang digelar di sirkuit Kebanggaan Indonesia. Ya, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan, segala urusan serta dilimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya, aktivitas pengerjaan untuk sistem drainase manhole yang berada di depan Hotel Palman atau di bagian jalan menuju ke sisi barat sirkuit Mandalika saat ini masih terus dikerjakan. Ya, tentunya perjalanan panjang sirkuit Mandalika dan saat ini masih terus kita liput bersama-sama buat teman-teman semuanya ya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bersama-sama material-material maupun teman-teman kita yang masih bekerja ya. Dan air diambil di sini juga untuk penyiraman rumput yang berada di bagian dalam sirkuit maupun di area jalan provinsi ya. Terus dilakukan pembersihan maupun disiram seperti itu. Ya, di sini kita akan mengupas ya perjalanan panjang sirkuit Mandalika menjadi pusat olahraga otomotif hingga dampak ekonomi lokal, teman-teman. Ya, jadi Pertamina Mandalika International Circuit ini atau lebih dikenal dengan sirkuit Mandalika telah menjadi sorotan sejak diresmikan oleh Presiden Pak Jokowi pada tanggal 21 November 2021 silam. Ya, jadi dengan panjang lintasan 4,31 dan 17 tikungan ya, sirkuit ini telah menjadi pusat berbagai event balap dan non balap yang menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dari mancanegara, teman-teman. Ya, sejak diresmikan sirkuit Mandalika telah menjadi tuan rumah MotoGP pada Maret 2022, diikuti oleh kejuaraan dunia World Superbike atau WSBK ya pada bulan November 2021. Kita kupas sedikit, teman-teman ya. Namun keberhasilan sirkuit ini tidak hanya terbatas di ajang balap kelas dunia, namun juga menghadirkan event nasional yang tidak kalah seru. Wah, keren sekali, teman-teman ya. Ya, jadi ada beberapa rangkuman ya, 5 fakta perjalanan sirkuit Mandalika yang dikelola oleh MGPA ya sejak 2001 silam, teman-teman. Ya, sirkuit Mandalika sudah terpesan 200 hari untuk event otomotif. Itu yang pertama ya. Ya, Direktur Utama MGPA Bapak Randy Satria saat dikonfirmasi dia menjelaskan, sirkuit Mandalika sudah 200 hari terpesan untuk event otomotif. Ya, ini sudah rutinitas ya, sejumlah event balap nasional dan internasional baik roda 2 maupun roda 4, di antaranya gelaran MotoGP, IRC, Mandalika Racing Series, Shaleko Marathon hingga Track Day ya terus diselenggarakan. Luar biasa, teman-teman ya. Ya, 200 event yang diselenggarakan ya, kita hitung ya para eventnya, saat event dan pasca event seperti halnya Mandalika Racing Series yang digelar di sirkuit Mandalika ya, kita sudah tahu semuanya tentu. Ya, untuk Mandalika Racing Series yang disewa sejak Jumat sampai Sabtu Minggu termasuk balapan Force setahun itu kan 52 minggu, sehingga sekarang sudah susah untuk mencari Jumat, Sabtu, Minggu yang kosong ya, ujar Pak Priandi di sirkuit Mandalika. Ya, Pak Priandi Satria menjelaskan MGPA sebagai pengelola sirkuit tidak masalah jika ada orang yang mengkritik sirkuit Mandalika, teman-teman ya, silakan dikritik ya. Ya, menurutnya yang penting seluruh tim MGPA terus semangat menyelenggarakan berbagai kegiatan di sirkuit Mandalika, baik kegiatan otomotif ya, termasuk pula event non otomotif ya, seperti kegiatan pagi sore hari yang diberi nama Lampak. Lampak di sirkuit Mandalika berarti jalan-jalan di sirkuit yang untuk menghidupkan sirkuit dan tentunya untuk memperkenalkan sirkuit Mandalika kepada masyarakat umum.
Ya, melalui kehadiran masyarakat dalam kegiatan itu diharapkan dapat menyebarkan foto atau video-video pengalaman masing-masing ya. Kegiatan event balap ataupun event track day di sirkuit Mandalika tetap jalan. Bahkan sejak awal tahun 2024, konsep sirkuit Mandalika sudah bisa disewakan per jam. Ya, jadi hampir setiap hari ya ada kegiatan otomotif dan non otomotif, ujar Pak Priandi. Ya, pasti setiap minggu ada berbagai kegiatan teman-teman ya. Teman-teman Marsal sekarang bertugas 7 hari dalam seminggu, sehingga kami memperbanyak Marsal untuk sistem kerja rotasi bergiliran ya, ujar Pak Priandi. Ya, tidak dapat dipungkiri sejauh ini MJPA telah menggandeng sejumlah pihak baik swasta maupun komunitas ya untuk melakukan berbagai kegiatan di sirkuit Mandalika, teman-teman. Dan yang kedua juga ya, tempat langganan balapan nasional dan internasional. Ya, tentunya ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Untuk sirkuit Mandalika tentunya terus akan berbenah diri, dan saat ini juga seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan juga di bagian luar maupun di bagian area parkir terus dilakukan ya, supaya tampak lebih bagus nanti ini untuk gelaran balapan MotoGP di 2024 ini. Ya, Sirkuit Mandalika bukan hanya menjadi tuan rumah untuk balapan kelas seperti MotoGP, tapi juga penyelenggaraan berbagai balapan ya, penyelenggaraan kelas Asia dan nasional, dari balap mobil hingga balap motor. Sirkuit ini juga telah menjadi tempat langganan bagi para pembalap untuk mengukur kemampuan mereka. Ya, selain balap kelas dunia seperti MotoGP dan berkontrak selama 10 tahun ya atau 10 musim, juga ada balapan kelas Asia seperti Asia Road Racing Championship yang bakal berlangsung hingga tahun 2025. Ya, terdapat pula berbagai balapan roda 2 maupun roda 4, diantaranya seperti balap mobil Porsche Sprint Challenge Indonesia, kejuaraan klub dengan 4 putaran per musim, balap motor Mandalika Racing Series kejuaraan nasional dengan 4 putaran per musim, balap motor Yamaha Blue Crew Sunday Race ya hingga kejuaraan klub dengan 1 putaran per musim, balapan roda 4-3 ya, Shell Eco Marathon seperti itu ya. Ya, tentunya dengan itu lahirnya nanti pembalap-pembalap muda dari sini bisa kita cetak ya. Dari sirkuit Mandalika tentunya luar biasa sekali. Ya, jadi keberhasilan sirkuit Mandalika juga tercemin dari lahirnya para pembalap muda yang berbakat seperti Arai Alaska ya di Bani Laksana yang berhasil menembus balapan Asia Road Racing Championship, meraih pole position di Zhuhai International Circuit di Cina ya pada tanggal 19 April 2024 ini. Ya, sebagai seorang pembalap ya debutan alias Rocky di kelas AP 250 FIM Asia Road Racing Championship, hal tersebut merupakan capaian yang sangat membanggakan. Sebelumnya Arai Argasta berhasil meraih sejumlah capaian membanggakan selama belajar di sirkuit Mandalika. Ya, sebagai pembalap pertama meraih podium juara kelas Underbone, ya hal tersebut dicapai pada putaran kedua di Pertamina Enduro Mandalika Racing Series di sirkuit Mandalika kelas 150 under 20 years ya seperti itu. Arai juga pernah sebagai juara pada race kedua kelas 150 event Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika pada Agustus 2023 yang lalu. Ya, selain juga prestasi yang diperoleh Arai juga keluar sebagai juara kelas pembibitan di ajang Yamaha Sunday Race 2023 yakni Blue Crew Junior Pro Yamaha Sunday Race 2023 ya. Kala itu yang menang sebagai juara umum. Luar biasa teman-teman. Dan selain itu juga manfaat sirkuit Mandalika tentunya untuk sekolah balap bersama mobil radikal. Ya, MJPA juga telah merencanakan pembukaan sekolah balap di sirkuit Mandalika yang akan menggandeng PT Nora Jelajah Dunia dengan menambah mobil balap radikal buatan Inggris. Ya, sirkuit ini tidak hanya akan menjadi tempat untuk balapan tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi para pembalap pemula. Luar biasa teman-teman ya. Oke, seperti yang kita ketahui juga dampak positif pada BPD nasional atau ekonomi lokal teman-teman ya. Event MotoGP Mandalika 2003 juga telah memberikan dampak positif terhadap kenaikan BPD nasional ya dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah dengan meningkatkan kunjungan wisata dan pengeluaran komunitas ya yang berwisata tentu. Ya, jadi sirkuit Mandalika telah memberikan kontribusi positif ya bagi ekonomi lokal ya. Dilansir dari laman resmi Menparekraf juga, event MotoGP Mandalika 2023 berdampak positif terhadap kenaikan
BPD nasional sebesar 3,59 triliun hingga 4,30 triliun. Wah, keren. Ya, event MotoGP 2023 juga berdampak positif terhadap kenaikan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai lokus event yaitu Mandalika yang berhubungan dengan pariwisata sebesar 13,54% ya, dan kontribusi terhadap BDRB ya sebesar 7,97%. Ya, event ini berdampak positif terhadap kinerja output terkait bidang pariwisata di level nasional sebesar 0,19%. Wah, ya, serta penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata di level nasional sebesar 20,233 orang. Wah, keren. Memang Mandalika luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kita berharap ya sirkuit Mandalika ini terus berkembang dan terus akan menjadi sirkuit kebanggaan kita bersama. Saat ini terus berproses untuk lebih bagus lagi. Dan seperti yang kita ketahui untuk aspalnya sudah siap semuanya. Tinggal saat ini sirkuit Mandalika akan menjadi ajang balap roda 4 juga di sini akan digelar teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali nanti. Oke, dan di sore hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama tentunya sirkuit Mandalika terus melakukan atau menggelar event-event nasional maupun internasional seperti program lampak maupun track day dan track wall juga semuanya terus digelar di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Oke, untuk itu sekian dulu ya informasi yang bisa kita bagikan buat teman-teman semuanya. Untuk itu jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Dan dia akan selalu memberikan informasi terkait kesiapan maupun kondisi sirkuit Mandalika untuk bisa menggelar ajang balap roda 4 ke berikutnya. Untuk itu sampai di sini saya ucapkan matur tampiasi, selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.